Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Zahra Fauziah. Nama saya Rizal Ajura. Saya Saladinca Reval. Saya Selipiana Febrianti. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Aceh. Cekidot. Kerajaan Islam yang berada di Pulau Sumatera yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mubhayyadsyah pada tahun 1496 di atas puing-puing kerajaan Hindu dan Buddha sebelumnya. Aceh menjadi penting karena mundurnya kerajaan Samudra dan berkembangnya kerajaan Malaka. Para pedagang kemudian menjadi lebih sering datang ke Aceh. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang dikenal dengan kebijakannya dalam memperluas wilayah kekuasaan dan meningkatkan perekonomian. Kerajaan ini terletak di bagian utara Pulau Sumatera dan dekat dengan jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Ramainya aktivitas perdagangan dan pelayaran di bandar-bandar Kerajaan Aceh menyebabkan berkembangnya kerajaan tersebut dalam bidang pemerintahan, sosial, ekonomi maupun kebudayaan. Kerajaan Aceh memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam di Nusantara dan menjadi pusat pendidikan Islam di kawasan tersebut. Kerajaan Aceh meninggalkan berbagai peninggalan sejarah seperti Masjid Raya Baitur Rahman, Benteng Indrapata, dan berbagai artefak lain yang menggambarkan peradabannya. Kesultanan Aceh runtuh sejak tahun 1903 setelah mengalami berbagai tekanan dari kolonialisme Belanda. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan yang digunakan oleh Kerajaan Aceh. Sistem pemerintahan ini sangat kental dengan hukum atau kebiasaan Islam, di mana menggunakan dua corak sistem pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintahan sipil, di mana diisi dengan kaum bangsawan, golongan teku. Yang kedua adalah pemerintahan atas dasar agama, di mana diisi dengan kaum ulama atau golongan tengku. Selanjutnya adalah pemerintahan Kerajaan Aceh berpusat di Kota Raja yang sekarang menjadi Banda Aceh. Selain itu ada susunan hierarki sistem atau kekuasaan pemerintahan yang digunakan oleh Kerajaan Aceh tersebut. Yang pertama adalah Sultan sebagai kekuasaan tertinggi. Yang kedua adalah Perdana Menteri, adalah orang kaya Maharaja, Sri Maharaja. Itu sebagai julukannya. Selain itu ada juga penghulu atau hulu balang sebagai kepala daerah, ada Biduande sebagai pengawal raja, ada Bentara sebagai tentara, dan ada Syah Bandar sebagai penguasa pelabuhan. Pada Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan atau kemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, di mana ia menjabat selama 29 tahun dari 1607 sampai 1636. Ia dapat memperluas daerah kekuasaannya hingga daerah Malaysia di Johor, Pahang, Kedah, sampai Bintan dan Nias. Bintan ini ada di Kepulauan Riau dan Nias ini ada di Pulau Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Selain dari memperluas kekuasaan, ia juga membuat adat mahkota alam, di mana diisi dengan undang-undang atau perundang-undangan Kerajaan Aceh sesuai dengan syariat Islam. Ini digunakan untuk landasan bagi raja yang memimpin selanjutnya. Selain untuk pedoman atau landasan yang digunakan, hal ini digunakan untuk pedoman hidup masyarakat Aceh pada masa itu. Setelah itu, Kerajaan Aceh ini mengalami masa kemunduran atau redup di bawah pimpinan Sultan Iskandar Thani pada 5 tahun menjabat dari 1636 sampai 1641 dan Putri Sri Alam dari 1641 sampai 1675. Ia memimpin selama 34 tahun dan kedua pemimpin tersebut mengalami kemunduran dengan redupnya kepemimpinannya. Selain itu ada pertikaian antara golongan teku dan tengku, ada pertikaian antara aliran Syiah dan Sunnah wal Jamaah hingga akhirnya berhasil dikuasai oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1904. Berikutnya adalah kehidupan politik. Dengan letaknya yang strategis di titik sentral jalur perdagangan internasional, menjadikan Aceh ini
semakin ramai dikunjungi oleh pedagang Islam, terjadilah asimilasi baik sosial maupun ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, Aceh ini sangat berkembang pesat pada masanya. Dengan menguasai daerah pantai barat dan timur Sumatera, menjadikan Aceh sebagai kerajaan yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti beras, emas, perak, dan timah, serta rempah-rempah lainnya juga. Ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan budaya. Sastra dan risalat berkembang pada masa Sultan Iskandar Muda dan Sultan Thani. Munculnya aliran tasawuf. Ajaran wujudiyah mengacu pada dua hal, yakni kesatuan wujud Tuhan dengan makhluk dan perbedaan antara syariat dan hakikat. Adapun ajaran wahdah asyuhud, yakni Tuhan tidak menyatu dengan makhluknya. Selain keagamaan, Nuruddin Araniri juga membuat karya sastra yang berjudul Bustanus Salatin. Salatin adalah sebuah karya yang terdiri atas 7 buku, 2 hingga periode perkembangan Islam di India dan Nusantara sampai Melayu. 5 buku lainnya berisi nasihat bagi raja dalam menjalankan pemerintahannya. Bustanus lain dibuat dengan menggabungkan antara sastra kitab, kenegaraan, estologi, dan sejarah. Corak penulisan sejarah dalam kitab ini bersifat realistis dan tidak menggunakan unsur mitos dan legenda. Peninggalan budaya yang lain adalah Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh.